Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar memahami kebenaran firman harus menjadi kegairahan. Jangan pernah berhenti. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, memahami sepotong sangat menakutkan karena bisa jadi menyesatkan. Pahami utuh, itulah kebenaran. Karena memang kebenaran tidak pernah separuh, 3/4 atau seterusnya. Bulat, utuh, tak terbantah. Biar Tuhan menolong kita menemukan, mencintai kebenaran sejati itu. Namun sebelum kita lanjut di dalam topik kita, berkat dalam kesehatan, kita lebih dulu berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan berikan pada kami. Berkati kami, sertai kami di perenungan kami akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Tolong kami, tuntun kami, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang dikatakan Alkitab tentang berkat di dalam kesehatan? Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Matius pasal 9, 27, 31 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Saudara-saudara, pada waktu kita memperhatikan bagian ini menarik bahwa digambarkan waktu itu Yesus lagi berjalan lalu ada 2 orang buta mengikutinya dan berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Istilah anak Daud mengacu kepada PL yang sangat dipahami oleh orang Israel. Anak Daud menuju kepada pengharapan akan masa depan Israel. Yang jadi selalu persoalan yang mana dan siapa. Tampaknya sudah ada rumor di sekitar itu dan beredar ketika orang melihat Yesus dan apa yang dikerjakannya. Sehingga gelar anak Daud terus menempel pada dirinya dan semakin kental dikenali sebagai anak Daud. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, anak Daud atau Mesias yang digambarkan, dan ketika orang buta itu menunjuk kepada Yesus dan berteriak, "Kasihanilah kami anak Daud." Waduh, ini ada beberapa aspek tadi. Memang informasi itu sudah mulai beredar, sehingga mereka menaruh harapan yang kuat. Nah, oleh karena itu dalam perjalanannya mereka berkata benar Yesus anak Daud dalam konteks mesianik kita. Dan kemudian mereka mengikutnya terus. Sehingga proses perjalanan ini sudah menunjukkan sebetulnya kualitas orang buta yang menaruh harap kepada Kristus itu. Apakah karena dia melihat atau karena dia mendengar orang lain dia mendengar ya, karena tidak mungkin dia bisa melihat orang-orang lain yang sudah sembuh lalu sampai kepadanya dan dikatakan, "Kamu juga punya harapan kalau dia mau sembuhkan kamu." Harapan mereka itu tumbuh dan mereka berharap Yesus menyembuhkan mereka. Karena itu Yesus pergi dan mereka terus mengiringnya. Mereka terus mengikutinya. Ini menarik saudara. Maka perjalanan orang buta yang terus-menerus mengikuti Yesus dan berseru, "Kasihanilah kami anak Daud," menjadi gambaran yang sangat clear. Bagaimana mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan bagi orang buta tentu tidak sederhana. Mereka mengandalkan pendengaran untuk mengikuti Yesus. Mereka mengandalkan informasi-informasi yang belum tentu benar untuk bisa terus ada dan mengikuti Yesus. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika kemudian di dalam perjalanannya dan terus mereka bergerak sampai kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Lalu datanglah kedua orang buta itu juga kepadanya. Ini menarik.
Sesudah Yesus berjalan masuk dalam rumah dan mereka begitu giginya, lalu mereka masuk ke dalam rumah itu. Jadi perjalanan orang buta yang terus mengikutinya berakhir di ujung rumah. Mereka tak berhenti dan ada di luar. Mereka juga masuk ke dalam itu. Ada yang mereka pertaruhkan, mereka tidak peduli itu rumah siapa. Ada yang mereka pertaruhkan karena memang mereka amat sangat membutuhkan Kristus ini. Nah, ini menjadi amat sangat penting, saudaraku yang kekasih. Yang saya pikir banyak diabaikan orang. Sejauh mana sebetulnya kita merasa kita perlu Kristus. Sejauh mana sebetulnya kita merasa kita perlu Yesus itu. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian adalah ketika kemudian dia masuk, lalu dikatakan kepada orang buta itu, Yesus bicara, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ya. Orang buta itu ditanya, "Percayakah kamu dapat melakukannya?" Mereka jawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara, ini aspek kedua pertemuan ini yang tadi bersifat pasif. Si buta hanya mengikuti Yesus, sekarang berubah menjadi aktif karena ada interaktif antar mereka, ada interaksi. "Percayakah kamu aku bisa melakukannya?" Tentu Yesus maksud adalah supaya orang buta ini bisa melek. Yang hebat orang buta itu berkata, "Ya, kami percaya." Dengan segera kita mendapat satu gambaran bahwa mereka adalah bukan tipe penggembira. Memang mereka sudah menginvestasikan waktunya, menginvestasikan imannya, mengikut Yesus. Kemanapun Yesus itu pergi. Sehingga ketika berhenti dalam rumah mereka masuk. Dan mereka memohon kepadanya. Maka ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu aku bisa melakukannya?" "Ya, kami percaya." Kenapa? Karena kalau nggak percaya ngapa ikut? Itu kan logika sederhana sebetulnya, bukan? Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak mungkin mengikut Kristus. Orang percaya selalu menginvestasikan waktu yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah bagian pertama yang berlanjut secara pasif, bagian kedua berubah menjadi aktif. Maka ketika Yesus bertanya kepada mereka dan mereka berkata percaya, maka berikutnya Yesus melakukan tindakan mesianik yang luar biasa. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara-saudara, saya pikir tiap Alkitab harus diperhatikan. Jangan mengeneralisasi lalu kalau mau sembuh jadi seperti imanmu. Kalau nggak sembuh, imanmu nggak kuat gitu kan. Lalu mencomot-comot ayat. Kalau ayat ini saudara lihat, perikop ini saudara lihat, si buta mendapat berkat dalam kesehatan karena dia buta jadi melek. Tetapi memang mereka punya iman ketika dikatakan jadilah kepadamu seperti imanmu. Memang mereka mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Yesus bertanya. Mereka mempertaruhkan segala reputasi yang ada pada mereka. Kami percaya. Mereka bukan untung-untungan dan mencoba karena mereka menginvestasi waktunya. Maka tidak heran kalau Yesus berkata jadilah seperti imanmu. Karena memang mereka beriman itu. Mereka sungguh-sungguh di situ. Namun kesembuhan bukan karena iman. Kalau kau beriman, kau sembuh. Loh, emang Paulus tidak beriman sehingga duri dalam tubuhnya tidak menjadi sembuh sehingga sakit itu masih ditanggungnya? Apakah kemudian Timotius tidak beriman sehingga gangguan pencernaan padanya selalu ada dan menyertai dia? Apakah kemudian 10 orang kusta yang sembuh itu semua beriman? Padahal kita mencatat hanya 1, 9 itu tidak. Ada orang tidak beriman sembuh? Ada. Malah orang di kolam Siloam itu disembuhkan. Sesudah sembuh pun dia nggak tahu di mana Yesus. Yesus nanya, "Mau kau sembuh?" "Mau." "Ayo jalan-jalan." Waktu dia jalan dia bawa kasurnya. Lalu orang Yahudi tanya, "Siapa yang menyembuhkan? Kenapa kau bawa kasur pada hari Sabat?" "Oh, aku disembuhkan." "Siapa yang menyembuhkan?" Dia bingung. Dia nggak tahu di mana. Baca semua Alkitab. Jangan bikin generalisasi pada satu peristiwa. Bahwa ini karena iman, iya memang jelas kok konteksnya. Tapi mengkesimpulkan bahwa kesembuhan adalah karena iman, jelas salah besar. Tidak ada pendeta yang terlalu hebat berdoa. Tetapi awas, tidak ada umat yang terlalu lemah untuk tidak bisa memohon. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini yang menjadi penting. Ada seringkali orang kemudian salah memahami bagian ini. Lalu bilang, "Pak Bigman gak percaya mujizat ya." Sayangnya Pak Bigman gak ada urapan. Coba kalau doa orang sakit sembuh kan luar biasa. Karena ada ajaran. Saudaraku, demi Tuhan yang hidup,
Kemanapun aku pergi, termasuk hari ini di media dan di seterusnya, aku akan menyuarakan kebenaran itu. Tapi kalau kau tanya, pernah gak Bapak berdoa orang sakit dan sembuh? Maafkan aku dengan segala kerendahan hati. Iya. Yang dokter sudah vonis, ini bakal buta. Tinggal tunggu waktu. Saya hanya bisa berdoa dalam kebingungan. Jujur, Tuhan tolong. Bagaimana anak ini? 6 bulan kemudian, ketika periksa lab lagi, bintik-bintik menghitam yang sudah menutupi penglihatannya karena memang dia sudah tabrak sini, bersih sama sekali. Dan memang jalan juga dia sudah tidak nabrak sana sini lagi. Padahal dokter sudah bilang itu permanen. Tidak mungkin hilang, tapi hilang, sembuh. Kalau Tuhan mau apa? Saya sudah tanya obat apa, tidak ada. Operasi apa? Kita akan usahakan, tidak ada. Itu aja Pak, maafkan saya. Nggak akan cukup ruang ini untuk berdiskusi itu. Ada terlalu banyak hal. Tapi bagi saya, demi Tuhan yang hidup, Tuhan itulah yang terpenting dan paling penting. Doaku, doamu, saudaraku, hai umat, sama. Tuhan dengar dan Tuhan perhatikan. Itu sebab menjadi amat sangat menarik ketika kita melihat bagaimana kesembuhan itu terjadi pada orang ini. Bagaimana kemudian dikatakan kedua orang yang tadi mengikut Tuhan ini, lalu dijembuhkanlah mereka, mata mereka itu melek, ya, dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka, katanya, jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Dengan tegas berkata, jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Loh, menarik ya, kenapa Tuhan Yesus larang? Jagalah, jangan supaya orang tahu itu. Berbeda ya dengan semangat sekarang ya. Buatlah supaya semua orang tahu itu. Supaya mencari saya. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus memang sangat menarik berkaitan dengan keselamatannya. Nah ini penting. Sebelum dia disalib, banyak sekali ini bukan satu peristiwa. Jangan katakan pada siapapun. Karena apa? Dia belum disalib. Ada apa? Karena Yesus tidak mau orang kemudian hanya mengenal dan mau mengikut dia karena dia penyembuh. Yesus mau mereka mengenal salib itu. Bagaimana kalau kita bisa ngomong begitu? Karena itulah ketika orang Yahudi menggugat dia. Kalau engkau anak Allah, berikan tanda, turunkan api dari langit. Dia bilang, no, tanda bagi yang kata ini cukup. Tanda Yunus. 3 hari diperhatikan, keluar. Begitulah dia akan mati. 3 hari dia bangkit. Maka dia menunjuk selalu kematian kebangkitannya menjadi tanda yang paling penting yang harus dipahami oleh tiap umat. Begitulah orang harus mengarah ke sana dan bukan mujizatnya. Sayang. Banyak yang paling suka dengan mujizatnya. Maka 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan. Waktu dia disalib, tak jelas yang 5.000 itu kemana. Entah berapa yang sudah sembuh, tak jelas keluarga mereka ada di mana. Karena memang tak satu orang pun membela Yesus. Bahkan murid-muridnya pun bubar jalan. Saudaraku yang kekasih, Yesus mengajar kepada kita untuk terarah kepada berita penting pertama dan utama, yaitu Yesus Kristus yang mati bangkit naik surga itu. Itulah yang pertama dan utama, itulah yang paling penting dari Injil, dan itulah yang kuberitakan. Bukan fenomenanya. Berapa luar biasanya mujizat terjadi pada orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Siang, malam, pagi, petang. Apa yang kurang? Diberi mana tiap hari tanpa mereka pernah memproduksinya. Tapi ternyata bangsa itu memang bangsa yang bebal. Mujizat Allah yang nyata. Kebebalan mereka lebih nyata lagi. Etannya luar biasa jahatnya. Wah itu kan di PL Pak, di PB. Oh di PB ternyata sama. Makanya sampai Yesus menghardik orang-orang Israel. Kalian akan dihukum lebih berat. Sidon, Sodom, Gomora dihukum Allah. Tapi mereka tidak pernah melihat mujizat. Kau melihat mujizat, masih saja tidak percaya. Dihukum lebih berat dari mereka. Gambaran ini, ungkapan ini mau menunjukkan betapa amat sangat seriusnya kerusakan yang terjadi pada orang Israel, sama dengan betapa amat sangat seriusnya kerusakan yang terjadi pada orang-orang Kristen. Yang hanya berkutat, bukan kepada apa yang hanya berkutat kepada soal mujizat, tetapi tidak kepada Injil itu. Padahal di dalam Injil itu limpah mujizat Allah itu.
Mujizat kan tidak sekedar Anda sakit sembuh. Mujizat kan ada penderitaan, kesulitan besar tapi hati Anda tenang. Mujizat kan di bawah tekanan begitu luar biasa berat dalam pekerjaan Anda bisa selesaikan. Hati tetap bersuka cita. Mujizat kan? Dengan waktu yang begitu terbatas Anda bisa membina hubungan karena tuntutan ekonomi yang berat. Tapi tetap waktu yang terbatas bisa membina hubungan yang the best of the best dengan suami ataupun dengan anak-anak atau dengan istri. Mujizat kan? Thanks God. Bukalah mata kita dan kita melirik ke kiri ke kanan, lihatlah. Kalau Yesus saja mengatakan, jangan katakan ini, jangan ceritakan bahwa memang orang itu tidak mampu menahan gejolak bahagianya dan bercerita, mereka sudah melanggar pesan Yesus. Yes. Tapi ini bukan bicara soal dosa apa tidak. Kebahagiaan mereka tidak tertahan, mereka meluap dan mereka cerita. Tapi ada yang penting. Ada yang penting. Ada yang penting. Injil. Kesanalah seharusnya orang terarah. Kesanalah seharusnya orang terikat. Dengan berita Injil. Dan itu yang Yesus mau. Jangan terpecah-pecah memikirkan yang lain. Oleh karena itu menjadi amat sangat ironis sebetulnya. Ketika segala fenomena mujizat menjadi utama lebih daripada berita Injil. Menjadi lebih amat sangat ironis bagi saya. Ketika sebuah kebaktian tanpa pemberitaan Injil. Karena kita nggak tahu lagi sebetulnya mau ngapain ya. Mau kemana ya. Mujizat Tuhan sangat luar biasa. Orang buta bisa melek. Tidak satu, dua. Tapi memang orang buta ini tidak salah berharap kepada Yesus. Mereka tidak perlu perantara. Karena Yesus pengantaranya dengan Bapa. Begitu juga saudara dan saya. Saudara nggak perlu pendeta Bikman Sirait menjadi pengantara. Karena Kristus pengantara saudara dengan Allah. Engkau dimanapun, engkau berdoa, Tuhan dengar kamu. Tidak perlu kau ikuti aku. Tidak perlu kau tiru aku. Karena kau unik pada dirimu di hadapan Tuhanmu. Puji Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih menjadi amat sangat penting. Saudara melihat, berkenalan, saudara bekerja bersama, mendukung. Tetapi awas. Jangan sampai mengkultuskan. Kalau saudara mengkultuskan, misalnya saya pendeta Bikman Sirait, engkau sudah membunuh aku. Berlakulah sebagai sahabatku. Kalau benar hargai itu. Kalau ada yang salah beritahu. Jangan sungkan. Supaya dinamika persahabatan itu membawa kita bertumbuh bersama dalam kebenaran yang penuh. Mengarah ke titik yang memang Tuhan mau. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Diangkat jadi raja pun dia tidak mau. Karena dia tahu hari ini mereka berteriak, Raja, 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 Raja Israel. Lalu besok salib. Tuhan tidak mau menggunakan massa yang begitu banyaknya. Sampai dia tersalib sendirian di sana. Padahal dia punya pengikut banyak. Masa yang banyak. Satu kali kebaktian saja yang 5 roti 2 ikan, 5.000 makan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berapa besarnya itu? Tapi memang bukan itu yang menjadi tujuan. Itu sebab disalib dia sendirian. Tidak ada yang lainnya. Perjalanan salib itu siapakah yang mencintainya? Perjalanan salib siapakah yang menyukainya? Perjalanan salib siapa yang mau ke sana? Itu persoalan saudaraku. Karena orang tidak suka jalan salib, orang tidak suka mau ke sana, orang suka hanya fenomena yang menyenangkan diri. Kadang-kala saya suka sedih juga ya, ketika kemudian ada orang bilang, saudara mau menderita? Enggak, ya makanya, ya masa penderitaan dikumandangkan. Dan saya pun pernah ditanya, Pak, kalau misalnya orang Kristen itu harus dibilang menderita, Bapak khotbah derita, kan orang jadi takut Pak, mana mau orang ke gereja. Saya agak tercenung juga, saya tidak bisa salahkan kalimat itu. Karena saya mengerti itu yang selalu diajarkan dan didengarkan. Kalau menderita kan gak ada yang mau. Bacalah Injil. Emang di mana ada berita obral? Paulus malah dengan suara keras berkata, kemanapun kami pergi bau kematian Yesus mengikuti kami. Loh? Rasul-rasul itu berkata, kami bersyukur, mereka bersuka cita karena boleh menderita untuk Yesus. Sekarang mereka rasakan. Waduh, ini kok jadi lain-lain sih? Semua berteriak soal penderitaan. Tidak ada yang tidak. Kenapa berita yang benar yang dipahami oleh para rasul? Kenapa berita yang benar yang dimengerti oleh para rasul tidak kita lakoni?
Itu menjadi pertanyaan penting. Seharusnya lagi kita hidup di sana melakoni itu, dan itulah hidup pertanggungjawaban keimanan kita. Ini yang penting. Ini yang harus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba mari kita pikirkan dengan jujur, dengan jernih, betapa amat sangat sudah seharusnya lah kita hidup seperti apa yang Tuhan mau dan dihidupi oleh kebenaran itu dan berjalan di situ untuk kemuliaan Dia. Bukankah begitu? Sudah seharusnya. Sudah semestinya. Jangan lari. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan keimanan kita di dalam perjalanan yang kita lakoni menjadi pergumulan yang tidak sederhana. Kita harus bertanding, menemukan kesejatian kebenaran di dalam beriman kepada Kristus. Karena itu penting dipahami ketika Yesus menyembuhkan mereka. Dengan tegas Dia berkata, jangan beritahu kemanapun, supaya ini jangan kedengaran. Lah kalau mujizat paling penting dan yang terpenting lah Yesus suruh ceritain, tuh ayo cerita kemana-mana biar semua dengar. Enggak tuh. Karena memang yang paling penting adalah kematian di atas kayu salib, penebusan dosa. Tapi Yesus juga tahu manusia akan getol dengan urusan mujizat ini. Manusia akan getol dengan kesembuhan yang dilakukannya. Dan Dia tahu orang akan cari Yesus, bukan cari juru selamat, cari penyembuh, cari seperti mencari dukun. Dia tahu. Karena memang itu semangat manusia dulu, sekarang, dan terus. Semangat di mana segala sesuatu tentang aku, kepuasan diriku, aku menemukan apa yang aku inginkan. Nah ini jadi pergumulan sengit saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah saya pikir menjadi penting bagi kita untuk belajar bersama. Memahami kebenaran yang sepenuhnya untuk boleh mengiring Tuhan kita. Supaya kita berjalan terus di dalam jalannya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak ada pada titik salah. Kita boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan hidup kita berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Maukah saudara? Inginkah saudara? Itulah semestinya. Menjalani hari-hari kehidupan ini sehingga kita bisa berjuang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam Dia, di penderitaan dan kesulitannya. Mujizat ada. Tuhan beri kita berkat kesehatan. Apakah menurut saudara tidak mujizat ketika ada seorang sakit, orang lain tak ketemu, lalu pas satu dokter, lihat, ini sakit ini, lalu ternyata benar, lalu diambil tindakan. Padahal kalau terlambat sedikit, tinggal tunggu hari saudara akan mati karena penyakit itu. Tapi baru satu dokter yang menemukan. Hebatnya lagi dokter itu tidak terlalu terkenal. Saudara sebut apa itu? Mujizat. Itulah mujizat cara Allah berproses, cara Allah mendidik tiap orang. 1001 macam kemungkinan. Saya ingat betul saudara yang kekasih, pada waktu saya punya problema klep jantung. Pertama kali efek waktu bengkaknya luar biasa, saya nggak tahu. Saya pikir saya flu. Lalu saya pergi ke lapangan banteng mau lari. Biasanya habis lari seger kan. Tapi kalau mau lari nggak bisa lari. Bawahnya seperti malasnya setengah mati, kayak nggak ada tenaga. Iya, saya cuma olahraga ringan, tarik napas, sudah pulang. Ya, malamnya saya masih flu lagi. Besoknya pergi dokter. Saudara tahu apa kata dokter? Waduh, bahaya. Jantung sudah bengkak, harus dioperasi. Kaget saya saudara. Sampai bukan second opinion sudah 4-5 dokter, 4-5 rumah sakit. Untuk memastikan betul nggak begitu? Ternyata iya. Saudara sesudah selesai itu usai, hanya saya dioperasi ganti klep. Saudara tahu apa yang menjadi pertanyaan saya? Lalu kuulurlah peristiwa itu. Andai kata umpama apabila kupaksakan aku lari di lapangan banteng, matilah. Padahal karena minatku sudah begitu. Saya bukan tipe orang cengeng. Ya, hujan pun bisa saya terobos, habis itu sakit urusan lah belakangan itu. Tapi hari itu entah kenapa saya mau olahraga tapi jadi malas sendiri. Perasaan malasnya begitu kuat sampai jadi nggak lari.
Kalau kupaksakan lari, ya selesai. Karena jantungku ternyata sudah bengkak dan aku tidak tahu. Menurut dokter, waktu bengkaknya itu sudah too late. Terlambat. Karena sudah terlalu bengkak. Tapi di sisi lain Tuhan mengukirku. Mau apa? Ada orang nggak tahu mana, udah buprak karena serangan jantung kan langsung selesai. Saya di titik nadir yang bahaya sebetulnya. Saya hampir membunuh diri sendiri dalam ketidaktahuanku. Tapi Tuhan tolong. Mujizatkah itu? Bagiku ya. Tapi ku sadari kak, enggak, belakangan aku baru ngerti. Berapa banyak hal itu terjadi dalam hidupmu. Berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Entah kau tertolong dari sakitmu, entah kau sembuh dari sakitmu, entah. Ada orang kasih tahu kau makan ini cocok, lalu kamu sembuh yang sudah lama tidak sembuh. Itulah cara Tuhan melukismu. Berkat Tuhan itu adalah limpah dalam hidup kita di berbagai aspek. Termasuk kesehatan kita. Tapi proses daripada mujizat itu bukan sekedar bim salah bim atau dalam nama Yesus langsung sembuh begini dan begitu. Semua diproses indah olehnya. Dan aku bersyukur kepadanya. Di dalam hidupku, sakitku menjadi berita baik bagiku. Membentuk aku dalam hari-hariku. Maka aku nikmati dan aku bersyukur. Bahwa masalah buat badan untuk bergerak begini dan begitu memang otomatis ruang gerak jadi sempit. Tapi aku tidak masalah dalam melewati hidup ini dan menikmatinya. Tuhan akan menolong kita. Karena itulah apa yang dilakukan oleh orang buta yang terus mengikuti Yesus kemanapun. Sampai ke rumah berhenti mereka datang. Yesus tanya apakah kamu percaya, mereka bilang iya. Karena memang kalau nggak percaya ngapain ngikut. Dan mereka sembuh. Tapi menarik, Yesus bilang jangan beritahu siapapun, cukup tegas. Kegembiraan mereka, luapan mereka memang tak tertahankan. Mereka cerita ke sana sini. Tapi pesan yang ada menjadi sangat penting. Kematian kebangkitan Yesus jauh lebih penting dari mujizat yang ada, dari mujizat yang terjadi, dari mujizat-mujizat yang berjalan. Ingat, yang jauh lebih penting, yang terpenting, kematian Kristus. Kebangkitan Kristus bagi umat. Jangan itu terganggu karena mujizat. Biarlah sekarang kita juga mencintai Injil lebih dari apapun. Jangan pergi kebaktian hanya untuk mau mujizat. Kalau soal mujizat percayalah, Tuhan bisa menolongmu di mana saja. Tuhan bisa jadikan itu di mana saja. Siapalah kita yang terlalu layak untuk menerima Tuhan, bukan? Manusia berdosanya kita. Tapi siapa yang tulus dalam keberdosaannya, mengaku di hadapan Tuhan, mereka akan mendapatkan berkatnya dalam kesehatan, rezeki dan lain-lainnya. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Tuhan menolong saudara. Amin. Saudara-saudaraku kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih. Bersyukur, berterima kasih. Kematian kebangkitanmu yang luar biasa itu. Biar terpatri dalam batin kami menjadi pegangan dan arah bagi tiap langkah kami. Terpujilah Tuhan. Dan buat kami belajar dari orang buta dalam beriman. Amin. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita. Terus doakan dimensi iman Kristiani. Shalom.